Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salawat dan serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, SPDI MPDI, dari dosen program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Terkhusus pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sebagai salah satu dosen pada perguruan tinggi Muhammadiyah, kami dituntut untuk melaksanakan catur dharma yang ada pada perguruan tinggi Muhammadiyah yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan al-Islam kemuhammadiyahan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan delivery, takdimu ma'datit ta'lim, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, interaction at-tafa'ulu ma'at-tullab fil ta'lim, berupa interaksi dengan mahasiswa dalam bentuk forum diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, assessment at-taqyim, yaitu pemberian tugas dan kuis. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu adalah nama mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab, yaitu Turukut Tadris Lughatil Arabiyah dengan bobot SKS 2 SKS. Kode mata kuliah C2 6238. Mata kuliah ini diajarkan di semester 5 dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini membahas berbagai teori, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Arab yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Arab di berbagai aspek, seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Mahasiswa akan mempelajari teori pembelajaran bahasa, langkah-langkah penerapan metode, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, serta evaluasi efektivitasnya. Mata kuliah ini juga menekankan pendekatan aplikatif dalam pengajaran bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai teori belajar dan pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep teoritis tentang komponen-komponen pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing yang mencakup tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi melalui pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Yang keempat, mampu melaksanakan pembelajaran bahasa Arab di sekolah, madrasah, memecahkan masalah yang timbul, serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dengan memanfaatkan berbagai ibtis mutakhir. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah memahami teori dasar pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai metode pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran bahasa Arab secara efektif. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di dalam kelas. Sistem pembelajaran yang kami lakukan adalah jumlah pertemuannya sebanyak 16 kali pertemuan secara daring dan luring, beban waktu pembelajaran 2 SKS, ujian tengah semester atau UTS semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8, ujian akhir semester atau UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Adapun materi pembelajaran yang kami sampaikan adalah: pertama, perspektif konsep dasar teoritis dan prinsip pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing.
Yang ketiga, sistem pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat, keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Yang kelima, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Yang keenam, indikator pembelajaran bahasa Arab yang berhasil. Yang ketujuh, yaitu metode gramatika terjemah, tariqatul qawaid wat tarjamah. Yang kedelapan, metode langsung, tariqatul mubasyarah. Yang kesembilan, metode membaca, yaitu tariqatul qiraah. Yang kesepuluh, metode audiolingual atau dikenal dengan at-tariqatus syamiyah syafahiyah. Yang ke-11 adalah metode komunikatif, itu tariqatul ittisaliyah. Yang ke-12, metode eklektik, yaitu tariqah intiqaiyah, biasa dikenal dengan istilah metode gado-gado. Yang ke-13, permainan pembelajaran bahasa Arab. Adapun media pembelajaran yang kami lakukan adalah berbentuk dokumen, pemberian materi kepada mahasiswa berupa dokumen atau file. Yang kedua, video, pemberian video apabila ada contoh kasus yang diberikan kepada mahasiswa. Yang ketiga, tugas, pemberian tugas mandiri. Yang keempat, slide, materi dalam PPT. Yang kelima, kuis. Yang keenam, Google Meet atau Zoom. Yang ketujuh, WhatsApp group. Model pembelajaran yang kami lakukan adalah ceramah, pemaparan materi oleh dosen kepada mahasiswa, small group discussion, mahasiswa mendiskusikan masalah yang diberikan dosen, tugas mandiri, dan terakhir discovery learning, pemberian materi kepada mahasiswa sebagai bahan awal pembelajaran. Adapun referensi pembelajaran yang pada mata kuliah ini adalah yang pertama, Bapak Asrori dalam judul buku Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Yang kedua, yaitu Qutbuddin, yaitu Tafsir Pendidikan Bahasa Arab, Pendekatan Teoritis dan Praktis. Yang ketiga, Al-Khalil, Usulut Ta'limul Arabi, Dalilul Mudarris. Yang keempat, Bapak Rikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Yang kelima, Harmer, The Practice of English Language Teaching. Yang terakhir adalah Rickatts, Approach and Method in Language Teaching. Sistem penilaian yang kami lakukan adalah yang pertama, absensi sebanyak 10%, activity completion 5%, kemudian formative assessment meliputi kuis 5%, tugas makalah 5%, tugas lainnya 5%. Summative assessment yaitu meliputi tugas proyek 10%, UTS 30%, UAS 30%. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, itulah tadi deskripsi mata kuliah yang sempat saya paparkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini merupakan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, yaitu Turuqut Tadris Lughatil Arabiyyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah Ustaz bi khair walhamdulillah. Hal akaltumna jami'an? Na'am. Masyaallah. Lidzalik qabla an nuwasil dirasatana, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, saya mau absensi. Coba nama Rusdianti Muhammad Ausa Marido, Zahra Marzela nanti Mojuda, Fitra Sulisdiawati, lanjut Ashifa Muhammad Alwi, Norma Miftahul Husna,
Rindiani, lam tahduri. Naam. Nurul Amira, Marida. Marsha Zahira binti Fratno. Masya Allah, ismu tawilun jiddan. Safriyah, Zulzania Erza Wahyu, Nur Indah Radaini, ia lam tahdur. Madha Amin, Masya Allah. Wanda, Masya Allah. Intan Nur Haliza, Masya Allah. Anissa Haira, Masya Allah. Syukran. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas perkuliahan kita yang pertemuannya mengarah kepada al-lu'bah, permainan. Jadi dalam metodologi pembelajaran bahasa Arab harus ada namanya pembelajaran khusus games, permainan. Tetapi sebelumnya saya akan bertanya tentang dan mengevaluasi sampai mana Anda memahami perkuliahan kita tentang penggunaan metode pembelajaran bahasa Arab selama ini. Oke, saya beri kesempatan kepada Anda, bisa apa kira-kira yang Anda kenal tentang metode apa? Silakan. Permainan. Tidak seperti kayak metode qiraah, metode mubasyarah. Metode mubasyarah. Metode mubasyarah ini yaitu guru menggunakan bahasa Arab secara langsung tanpa menggunakan terjemahan. Biduni terjemah, tanpa terjemahan. Nah. Oh, jadi yatakallam bil lughatil arabiyyah daiman. Bahasa Arab seterusnya. Oh, nah. Kira-kira kalau metode mubasyarah apa kekurangannya, nah? Kalau yang kita ingat. Metode mubasyarah mungkin untuk orang yang bahasa Arabnya masih kurang mampu itu akan lebih sulit memahami apa yang dijelaskan sama gurunya kan kalau misalnya menggunakan bahasa Arab tanpa terjemahan gitu. Oh begitu ya. Kalau kita kira-kira bagaimana tentang kawaid wa tarjamah? Pernah dengar? Masih ingat kawaid wa tarjamah? Ma makna kawaid wa tarjamah? Apa arti dari kawaid wa tarjamah? Hukum dan kaidah dan tata bahasa dan serta penggunaan terjemah. Coba bisa ada Anda pahami dari situ? metode kawaid dan terjemah ini tentang biasanya tentang nahwu dan sorof. Tentang nahwu dan sorof. Oh begitu. Kalau di pondok dulu belajar sistem gitu kalau pengajian biasa. Iya, nah. Apa kira-kira kelebihannya metode kawaid tarjamah kalau yang kita ingat? Oke, bisa ditambah? Kayaknya agak-agak silakan. Kelebihan dari kaidah dan metode apa tadi? Kawaid wa tarjamah. Terjemah itu kelebihannya supaya lebih kita bisa memakai bahasa Arab dengan benar, kayak harokatnya misalnya kalau apa namanya ilah itu setelah kata ilah apa harokat terakhir dari jumlah kalimat ila masjidah atau ila masjidi. Oh begitu ya. Nah, kalau ada yang pernah dengar istilah metode gado-gado, atau metode campuran, atau metode intikoiyah, atau metode eklektik, ada yang kira-kira ingat? Dada? Metode gado-gado atau metode intikoiyah itu adalah metode yang digunakan berbagai metode. Ada metode tarjamah, ada metode kawaid, ada metode qiraah, ada metode komunikasi, dan metode-metode yang lainnya. Ketika saya mengajar, saya pakai bahasa Arab mubasyarah. Tapi pada kondisi tertentu saya tampil mungkin percakapan bahasa di sini, ada terjemahnya sedikit, maka secara otomatis ada metode terjemah. Paham ya? Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan contoh tentang metode permainan. Metode permainan. Ini ada doa. Coba salah satu manfaat dari tadi metode, coba ya. Allahumma ja'al mu'alliman al-mahbuba
marfu ar-ra'si mansub al-qamati sakinan jannatak la majrura ila nari. Nah, pembelajaran metode ini secara otomatis ada nanti qawaid wa tarjamah. Nah, sistem pembelajaran bahasa Arab yang kesannya sebagian orang mengatakan bahwa terasa sulit, maka perlu diperkenalkan dengan cara interesting, harus menarik, enjoyable, menyenangkan, kemudian al-qasir, singkat. Oleh karena itu, saya minta pada kesempatan ini mahiyal lupa, apa itu permainan? Mahiyal lupa, ada yang bisa menjawab dulu langsung? Silakan. Permainan adalah suatu aktivitas rekreasi yang dilakukan untuk bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau terkadang juga sebagai sarana belajar dan pengembangan diri. Jadi pertama apa tadi? Aktivitas yang dilakukan untuk bersenang-senang, Bersenang-senang. mengisi waktu luang, Oke, yang pertama. Yang kedua, mengisi waktu luang, mengisi waktu luang. Oke, sarana belajar, sarana belajar ya. Ada pandangan yang lain bisa menambahkan? Coba angkat tangannya bisa menambahkan. Silakan. Metode permainan yaitu belajar sambil bermain. Salah satu fungsinya untuk meningkatkan motivasi. Kemudian menggunakan aktivitas metode permainan seperti memberikan kuis, teka-teki, peran bermain dan sebagainya. Kelebihan dari metode ini yaitu menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan. Cuma kekurangan dari metode permainan ini harus dikontrol agar tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Oh begitu. Lanjut. Adakah yang bisa bantu saya apa bacaan ini? Ma fawaidul du'a, apa artinya ma fawaidul du'a? Ada apa? Apa faedah, apa manfaat? Permainan. Lanjut. Ada yang bisa baca ini? Apa ini? Mata nata'ilmu bil du'a, kapan kita bisa belajar sistem permainan? Apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ada? Tidak Ketika pembelajaran terlalu monoton. terlalu monoton. Kayak maksud monoton bagaimana itu? Di monoton yang saya maksud misalnya fokus pada materi saja, pendidiknya cuma menjelaskan, tidak ada metode yang lain, metode yang Pengen kok pakai kamu. Oke, ayo bisa. Kayaknya dia agak ragu. Ada yang pikir itu. Yang tambah siapa? Apa itu? Coba situ sana. Siswa kehilangan. Contoh ya. Game. Coba lihat. Semuanya ikuti saya. Saya. Kalau saya ke depan bilang ama ya. Ama. Coba lah, saya perhati ya. Ini salah satu fungsi dari permainan. Apa ini? Apa ini? Ama. Bilang sendiri. Kamu udah ini. Satu dua ya. Jadi bah. Lain. Ini? Sudah mulai cara tahu? Salah satu ya. Simple. Contoh ikuti saya. Contoh. Bah, ini sama tangannya. Coba. Sogirun. Kabirun. Iya. Sudah? Ada beda ya? Beda ya? Dari manfaat dari permainan. Lanjut. Jadi
nahtaju ila ta'lim, kita membutuhkan pembelajaran harus singkat, harus mudah, harus gembira. Jadi harus ada games maharatul istima', harus ada game untuk maharatul kalam, harus ada game untuk maharatul kitabah dan qira'ah. Perhatikan konco. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anta sa'idun fakun na'am. Na'am. Lau anta sa'idun fakun na'am. Na'am. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun fakun na'am. Na'am. Bisa? Na'am. Bisa diperhatikan. 1, 2. Silakan. Lau anta sa'idu fakul na'am. Na'am. Lau anta sa'idu fakul na'am. Na'am. Lau anta sa'idu faqalbuka masrurun. Lau anta sa'idu fakul na'am. Na'am. Jadi bisa diganti nanti misalnya kalau menghafal kimu peradat toh. Lau anta sa'idu fakul babun babun. Lau anta sa'idun fakul babun babun. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun fakul babun babun. Apa artinya babun? Ketika menggunakan metode ini, kata na'am ganti babun, ganti sayyaratun, ganti maktabun, ganti ma'un, ganti kursiun, ganti hablun, maka secara otomatis akan dihafal. Nah, ini nanti selanjutnya ini. Coba. VD. VD. Apa artinya V? Apa basarannya di? Lah, oke, coba. VD ala atas. Coba lanjut. Ila ke. Mindari. Apa ini? Coba. Fidi ala atas ila ke mindari. Apa nih? Maharatul kalam sangat penting. Tadi pertama bil haraka sudah. Nah, contoh ini bil haraka lagi. Tadi coba ikuti saya. Kalau saya berkata biwahid, biithnain, paham ya? Biwahid, biithnain, bithalatha, bisifar. Sifar. Apa artinya sifar? No. Coba ikuti. Bisifar. Biwahid. Ngerti? Juara. Itu mantap. Oke, lanjut. Itu contoh bil harakah. Sekarang bin nasyid. Ini bin nasyid. Contoh bin nasyid lagi bisa saya kembangkan. Ketika kita misalnya mau belajar nahwu dah. Ummi tarkabu sayyaratan wa abi yarkabu wa ana amshi 'alal aqdami Tinggal lisan ini peta pertamanya dan seterusnya. Nah, metode permainan ini sangat efektif pembelajaran bahasa Arab. Apalagi dalam kegiatan jumlah orang yang mau diajar 100 orang. Nah, metode permainan bisa biar 100 orang kumpul semua. Nah, itu seru. Kira-kira bagaimana? Menarik semua? Menarik. Nah, saya sarankan anak-anakku sekalian, silakan buka di internet, buka YouTube, Sister Villa, buka di YouTube, Brother Villa, semuanya berkaitan dengan permainan. Oke, para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri waktu membatasi kita.
Saya ingatkan, insya Allah saya mau berikan tugas untuk kegiatan di YouTube saja, cari ya. Pertama, tugasnya adalah download sebanyak-banyaknya lagu-lagu permainan berbahasa Arab di internet, atau mau lebih mudahnya cari saja di grupnya Al-Azhar Kediri. Ada Al-Azhar Kediri atau Kediri Perkumpulan Belajar Bahasa Arab di Kediri. Semuanya itu ada lagu-lagu. Contoh baiti 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 jannati, seperti itu contoh. Dan games-games yang lainnya dan beberapa tips-tips permainan. Yang pertama. Yang kedua, saya minta coba cari referensi di internet atau hal yang berkaitan di referensi-referensi buku cetak atau dan sebagainya tentang permainan pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini untuk kebutuhan Anda agar bisa membaca referensi bagaimana sistem pembelajaran bahasa Arab di luar negeri yang pakai sistem bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa Anda baca. Dan referensi ini sangat bermanfaat. Yang ketiga, jangan lupa coba cari di Al-Quran apa arti dan definisi dari al-lu'bah dalam Al-Quran. Al-lu'bah, permainan-permainan. Intinya kata permainan dalam Al-Quran cari di Om Google, Ustaz Google. Cari Ustaz Google, Om Google. Kemudian Anda buka di situ, pilih kata-kata dalam Al-Quran, ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab tentang permainan. Terakhir, saya pesan, jaga dirimu, tetap waspada bahwa Anda tidak boleh main-main kuliah. Pertama. Yang kedua, jaga amanah orang tua tak. Jangan sampai modal Anda lewat doa, lewat keringatnya tidak bisa berberkah. Nah, saya berharap mudah-mudahan doa orang tua kita termasuk hasil keringatnya akan memudahkan Anda kuliah. Dan kata kuncinya, Anda yang melaksanakan. Bukan saya ya. Bukan saya ya, Anda ya. Terakhir, ayo kita berdoa di dalam hati. Tapi ada lupa tadi. Pekan depannya insya Allah ada pertemuan perkuliahan kita. Kira-kira membahas silakan kumpulkan semua tugas-tugasnya juga yang selama ini makalahnya semua di PDF-kan, dan itu insya Allah akan jadikan tugas mandiri buat kalian perkelompok ya. Jadi perkelompok, jadi masukkan di sana semua tugas-tugas yang pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, nanti itu insya Allah di PDF-kan dan kita jadikan dalam bentuk karya yang bermanfaat buat kita di masa akan datang. Oleh karena itu, waktu telah membatasi, mari kita akhiri perkuliahan kita ini dengan hayya bina nakhtatim ta'allumana hadzal yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, insyaallah. Kasih nah.